Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tipe-tipe konstruk ukur dalam bidang psikologi. Atribut dalam bidang psikologi dapat dibagi berdasarkan cara pengukurannya, yaitu atribut yang bersifat observable atau manifest karena dapat diamati secara langsung, namun ada juga atribut yang bersifat laten karena tidak dapat diamati secara langsung. Hal ini dikarenakan variabel yang bersifat laten membutuhkan banyak indikator untuk mengetahuinya. Berikut ini pengertian yang didapatkan dari literatur. Manifest variabel adalah variabel yang dapat langsung diukur atau diobservasi. Sebaliknya, variabel yang bersifat laten adalah variabel yang tidak dapat diukur secara langsung, yang membutuhkan variabel manifest untuk dipakai sebagai indikator menunjukkan seberapa besar atribut tersebut melekat dalam diri individu. Konstruk manifest biasanya merupakan variabel yang bersifat fisik, sehingga pengukuran dapat dilakukan secara langsung dengan menggunakan alat ukur tunggal. Variabel laten biasanya merupakan variabel yang bersifat non-fisik, yaitu konstruk-konstruk dalam ilmu sosial. Pengukuran terhadap variabel laten tidak dapat dilakukan secara langsung, akan tetapi melalui beberapa indikator observable atau manifest. Karena atribut ukur terkait dengan manusia itu kompleks sehingga tidak dapat diamati secara langsung, untuk mengetahui kadar agresivitas misalnya, kita tidak bisa langsung mengenali dari perilaku secara tunggal, akan tetapi memerlukan beberapa indikator dari agresivitas. Contoh tabel di samping ini menunjukkan agresivitas dibagi menjadi beberapa aspek, di mana setiap aspek memiliki indikator. Contoh konstruk manifest yang dapat diamati secara langsung: berat, suhu, dan kecepatan. Berikut ini contoh konstruk laten karena tidak dapat diamati secara langsung. Contohnya adalah vocational interest, career, thought, dan adaptive behavior yang masing-masing memiliki butir yang cukup banyak. Berdasarkan bentuk datanya, atribut atau konstruk ukur dapat dibagi menjadi dua, yaitu kuantitatif dan kualitatif. Konstruk ukur yang bersifat kuantitatif bersifat kontinu karena memiliki derajat dari rendah ke tinggi. Misalnya harga diri yang terdiri dari kontinum dari rendah hingga tinggi. Atribut ini tersebut melekat pada setiap orang, sehingga semua orang memiliki misalnya bakat mekanik, bakat numerik, akan tetapi berbeda-beda tingkatannya. Sementara itu, variabel atau konstruk yang bersifat kuantitatif bersifat kategorikal yang menunjukkan kategori secara eksklusif untuk individu, misalnya kepribadian tipe A atau tipe B, di mana individu tidak dapat dikategorikan dalam keduanya, namun salah satu tipe A atau tipe B secara eksklusif. Suatu atribut melekat tidak dapat ada pada setiap orang, misalnya tidak semua orang memiliki kepribadian tipe A. Atribut kuantitatif memiliki range atau rentang dari rendah hingga tinggi, misalnya kepercayaan diri atau bakat. Sehingga misalnya ada 3 orang A, B, C, masing-masing memiliki bakat namun dengan kuantitas yang berbeda-beda. Demikian juga misalkan dimensi kepribadian, menurut teori kepribadian 5 faktor, masing-masing memiliki kelima kepribadian tersebut, akan tapi dengan kuantitas atau derajat yang berbeda-beda. Berikut ini atribut yang bersifat kualitatif. Dalam atribut yang bersifat kualitatif biasanya merupakan suatu identifikasi keanggotaan terhadap suatu kelompok. Individu masuk ke dalam kelompok dengan karakteristik X atau Y atau Z secara eksklusif. Misalnya Anda masuk ke dalam tipe A, kemudian saya ke dalam tipe B, dia ke dalam tipe C. Tidak dapat dikatakan saya masuk ke tipe A dan tipe B. Misalnya 3 buah tipe dalam belajar, saya akan dimasukkan ke salah satu antara visual, kinestetik, ataukah auditory. Demikian juga masuk ke dalam stress, ise, atau scribble. Demikian juga yang ketiga. Sehingga saya tidak mungkin masuk ke dalam visual atau kinestetik, harus salah satu. Dalam konstruk kualitatif kepribadian, misalkan tipe kepribadian, misalnya saya dimasukkan ke dalam satu kategori, misalkan hijau masuk ke A, si merah masuk ke A, si biru masuk ke B. Demikian juga kalau gaya belajar masuk ke visual, kinestetik, ataukah yang lain.
Dalam satu model, misalnya Rieser model yang dikembangkan oleh Holland, jika kita melihatnya sebagai tipe, maka kita harus dikategorikan pada salah satu dari keenam tipe ini. Misalnya seperti ini, si hitam dimasukkan ke dalam konvensional, kemudian si merah dimasukkan ke dalam artistik, dan si kuning dimasukkan ke dalam realistik. Kepribadian juga dapat dibagi berdasarkan jenis atributnya. Ada trait, kemudian ada type. Jika saya melihat introvert dan extrovert sebagai ciri sifat kepribadian atau trait, maka saya memiliki ciri sifat introvert ataukah extrovert. Atau extrovert dan introvert dilihat sebagai sebuah kontinum yang bergerak dari introvert hingga extrovert. Namun jika saya melihatnya sebagai tipe, saya harus masuk ke dalam salah satu, extrovert ataukah introvert.